Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Andini, NIM 2018-31070. Nah, di pembahasan kali ini yaitu bab 6 tentang multimedia interaktif dalam pembelajaran, di mana saya bersama kelompok saya yaitu Nailul Munasa Fitri 2018-31071, Syekh Alam Sabih 2018-31074, dan Muhammad Istighfari Wafid 2018-31078. Pembahasannya itu tentang multimedia interaktif berbentuk game role-playing interaktif dalam penyelesaian masalah. Nah, peranan aplikasi multimedia dirancang untuk mencakup baik informasi maupun game. Game ini memperlihatkan situasi yang kompleks dengan menggunakan cerita atau video, dan kemudian memperbolehkan pengguna membangun narasi yang berbeda dengan memilih perilaku-perilaku alternatif. Role-playing game atau RPG, permainan peran ini adalah sebuah permainan yang para pemainnya memainkan peran tokoh-tokoh khayalan dan berkolaborasi untuk merajut sebuah cerita bersama. Para pemain memilih aksi tokoh-tokoh mereka berdasarkan karakteristik tokoh tersebut, dan keberhasilan aksi mereka tergantung dari sistem peraturan permainan yang telah ditentukan. RPG Maker XP merupakan salah satu versi PC RPG Maker yang juga merupakan versi keempat. Kemudian, pada dasarnya ada 3 tahapan dalam proses pembuatan game RPG menggunakan RPG Maker XP, yaitu yang pertama, mapping map. Mapping map adalah lokasi di mana karakter dari game dapat bergerak atau bisa disebut juga sebagai latar dari game. Untuk itu, map yang dibuat harus sesuai dengan alur cerita dari game. Mapping adalah proses pembuatan map. Proses mapping membutuhkan imajinasi yang tinggi dari developer agar map yang dibuat dapat sedekat mungkin dengan keadaan nyata dan tidak menyimpang dari alur cerita. Yang kedua itu ada database using. Database using itu sendiri proses pengaturan parameter-parameter untuk objek yang ada dalam game. Objek ini antara lain tokoh, senjata, animasi, dan suara. Yang ketiga, eventing. Eventing itu sendiri adalah proses pemberian perilaku pada objek yang ada di dalam game. Perilaku objek yang diatur dalam proses ini antara lain dialog antar tokoh, binatang yang berjalan, backsound, perpindahan tokoh ke map lain, dan pertempuran. Lalu, menurut Ken dan Dayton, dalam Argo Suseno 2010, manfaat game sebagai media pembelajaran adalah sebagai penyeragaman penyampaian materi pelajaran, proses pembelajaran lebih menarik, proses belajar siswa menjadi lebih interaktif, jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan, proses belajar dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, dan yang terakhir sikap positif siswa terhadap bahan pelajaran maupun terhadap proses belajar itu sendiri dapat ditingkatkan. Kemudian konten dan perencanaan pendidikan. Hasil dari analisis proyek psikologis dan pendidikan menunjukkan jenis konten dan transformasi yang diperlukan. Pendekatan yang terbaik adalah dengan menyertakan konten yang benar-benar informatif, ditambah informasi yang menggambarkan fitur-fitur psikologis dan sosialnya. Informasi ini berfungsi sebagai referensi untuk sekolah dan bahan konsultasi secara individual. Game role-playing menawarkan banyak keuntungan, terutama mengenai kemungkinan pengujian keterampilan yang sedang dipelajari atau dikembangkan dalam lingkungan yang aman. Dalam kelompok ini, terdapat pasangan yang harus berurusan dengan sejumlah situasi yang berbeda. Pengguna program harus memilih di awal apakah akan menjadi karakter laki-laki atau perempuan, dan harus berperilaku sesuai dengan pilihan ini sepanjang perjalanan, karena konten bervariasi tergantung pada peran yang telah dipilih. Selanjutnya, ini adalah contoh dari aliran diagram permainan yang dimulai dari start situation. Selanjutnya, permainan peran ini disusun dalam 6 situasi. Yang pertama, sebagai pengenalan. 4 berikutnya menampilkan situasi yang berisiko.
Dan yang terakhir, memberitahu pengguna hasil keputusan yang telah ia ambil. Masing-masing dari 4 situasi beresiko disusun dalam cara yang sama. Yang pertama, bagian naratif disajikan dalam pengenalan situasi yang kompleks, diikuti oleh bagian interaktif di mana keputusan itu dibuat. Format yang umum memastikan bahwa garis utama cerita dalam permainan ini mudah diikuti, karena perjalanan metaforis ini selalu terhenti oleh sebuah situasi yang disajikan dalam cara yang sama, dan setelah pengguna membuat keputusan yang diperlukan. Dapat melanjutkan perjalanan, apapun yang terjadi, keputusan harus diambil guna tidak dapat melanjutkan permainan jika keputusan tidak dibuat, dan hasilnya disimpan dan tidak ditampilkan sampai akhir permainan. Lalu, perencanaan pendidikan. Nah, secara umum, aplikasi multimedia pendidikan cenderung menggunakan kerangka teoritis kognitif atau kadang-kadang teori konstruktivis. Nah, di mana fitur utama yang membedakan proyek-proyek multimedia dari pendekatan yang berusaha untuk mengotomatisasi desain instruksional yang seperti sekarang ini adalah bahwa mereka didorong baik oleh masalah maupun oleh kerangka teoritis dari perancangan sistem. 3 prinsip dasar yang memandu perencanaan pendidikan yaitu pembangunan makna individual. Yang kedua, letak karakter dari kognisi dan pembelajaran. Yang ketiga, lingkungan permainan sebagai pembangunan identitas pemain. Kemudian aplikasi multimedia interaktif. Nah, keputusan yang diambil tentang tujuan proyek dan konten memiliki pembawaan langsung pada beberapa aspek dari produksi multimedia dan aplikasi interaktif itu sendiri. Nah, di mana terletak produksi atau pembuatan multimedia, kemudian interaksi, lalu aplikasi pendidikan dan tes bagi pengguna. Selanjutnya, batasan dari bermain peran atau role play. Bermain peran adalah sejenis simulasi, meskipun tanpa model matematis yang mendasari, di mana dapat dengan mudah untuk berlatih keterampilan tertentu dalam lingkungan yang aman. Kekuatan dari simulasi ini terletak pada identifikasi pengguna terhadap karakter, dan dengan semua aspek lainnya yang dibangun dengan menggunakan multimedia. Format multimedia yang diadopsi oleh program interaktif berikutnya hampir menjadi independen, meskipun bukan dari logika yang mendasari pilihan yang dibuat secara keseluruhan oleh program dan cerita yang berkembang. Logika yang mendasari multimedia atau roleplay berbeda dari skenario berbasis tujuan yang diusulkan oleh Schenck tahun 1998 yang dapat dianggap sebagai strategi lain dari situated learning. Nah, strategi ini mampu menanggapi kasus masalah yang tidak jelas yang begitu khas dari pengajaran informal dan situasi pembelajaran. Dalam kasus bermain peran, kebutuhan ini terlihat dalam narasi pembangunan keputusan, yaitu dari Cho dan Jonassen tahun 2002. Karakter meletakkan kembali pilihan yang diambil dengan menggunakan dialog simulasi yang mengikuti garis argumen sampai keputusan baru dibuat. Nah, berikut penjelasan dan pembahasan tentang bab 6 dari saya Yuli Andini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan penyampaian yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.